Kalau kata Noah, Bung, dan terjadi lagi Ya. kisah lama yang terulang kembali. Oke. Sandiaga Uno kembali keluar dari Gerindra. Keluar masuk gitu ya? Keluar masuk. Ya. Kemarin di pemilu 2019 dia sempat keluar juga kan? Ya. Karena nggak etis capres-cawapres dari partai yang Jadi sama. tujuannya ngapa itu ya? Tujuannya ya jelas nyawapres lagi. Ya tapi lebaran kedua. Ya. Ada yang sibuk bermaaf-maafan. Ada yang sibuk. Pas momennya sih. Silaturahmi ke kerabat-kerabat ya kan. Ada Keluarga-keluarga besarnya gitu. Iya, ini Pak Sandi juga ke keluarga besar kan? Partai Keluarga Gerindra. besar Gerindra. Jadi selamat Pak Sandi yang sudah pamit ke Partai Gerindra dan Iya. akan berlabuh ke Belum tahu. Tapi kayaknya roman-romannya ke P3 nih. Ya, roman-romannya ke P3 karena memang belakangan ya udah cukup sering lah ya PDKT sama P3. Fungsionaris dari P3 ya. Apalagi siapa namanya? Suharso Manoarfa, mantan ketum. Itu adalah omnya dia. Oke. Ya. Jadi Pak Sandi menyapa Pak Suharso itu Om Ya. Om Harso. Jadi Ada kedekatan. Ada kedekatan itu juga dan apa ya? Selain kedekatan dan kenyamanan di situ kayaknya. Iya, Karena kenyamanan. memang beberapa partai-partai juga sebenarnya juga siap aja menerima Pak Sandi gitu kan. Cuman kayaknya pilihan yang lebih cocok atau lebih dekat lebih ke P3 kali. Iya, tapi kenapa ya Pak Sandi itu memilih untuk pindah? Apakah keinginannya nyawapres tidak diakomodir sama Gerindra apa gimana? Kalau soal itu kita panggil Pak Sandi. Tapi belakangan karena ini juga ya dorongan juga sih, dorongan beberapa. Mungkin bisa jadi kayak tadi tuh Om Suharso itu kan. Terus kemudian dorongan dari masyarakat yang masih dengan identitas beliau yang masih muslim trainer-nya ini juga mendorong untuk ya mending ke salah satu partai yang istilahnya kembali ke rumah lah bahasanya kan. Tapi menariknya Romi Romah Hurmuzi itu mantan ketua umum P3 sekarang jadi ketua majelis pertimbangan kalau nggak salah. Itu menyebutkan bahwa gerakan Sandi mendekati P3 itu adalah semacam instruksi dari Pak Jokowi. Oh gitu. Pak Saran Jokowi. juga dari saran Pak Jokowi. dari Pak Jokowi. Udah perkenalkan diri ke publik, kemudian tingkatkan elektabilitas, coba dekati partai-partai gitu. Dan memperkuat partai. Iya. Sehingga cita-cita dari Pak Jokowi, all president man, bisa tercapai. Atau memang mau digadang-gadang mau untuk pasangan sama Ganjar ya? Karena beberapa nama dia juga udah mulai muncul lagi nih. Iya betul-betul. Sudah ada yang mulai memasang-masangkan Ganjar Sandi. Iya, Ganjar Sandi Uno. Tapi itu cocok apa nggak sih? Kalau dari kita ngomong profesionalitasnya, track record dari seorang Sandi Uno ini kan bisa dibilang dia terkenal emang dari kalangan pebisnis awalnya. HIPMI, siapa sih nggak kenal mantan ketum HIPMI gitu kan, si Sandi Uno. Kemudian di 2019 kemarin, termasuk dari DKI itu 2017, basis massa dari kalau bisa bilang kita politik identitas ya, dari kelompok-kelompok umat itu juga cenderung untuk antara memilih figur Prabowo ataupun Anies ataupun Sandi, banyak juga yang moderat milih Sandi. Jadi secara hitung-hitungan politik dia bisa punya warna untuk kalau berkolaborasi dengan sosok Ganjar yang disebut sebagai figur nasionalis gitu kan. Dan yang ketiga itu tadi dia orang dalam istana gitu kan. Iya betul. Orangnya Jokowi lah. Karena target pemulihan ekonomi berbasis pariwisata ini ternyata Pak Jokowi seneng gitu. Iya. Mulai dari Mandalika, Labuan Bajo itu kan, terus Toba, sampai yang sekarang ini destinasi-destinasi pariwisata di Indonesia ini udah menggeliat juga gitu dengan sosok Sandi Uno.
Jadi Sandi itu bisa apa ya? Bisa ruang lingkup segmennya itu cukup luas ya. Luas sekali. Mulai dari pengusaha, Yes. kemudian kelompok agama pun dia Agama. bisa dapat. Apalagi jika memang betul dia bergabung sama P3. Satu partai itu tadi kendaraan itu ya. P3 misalnya. Jadi lebih ya komplit lah, paket komplit lah. Dan bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar juga nanti. Ganjar. Kemungkinan. Juga, ya. Dan juga ekonomi kreatif itu untuk kalangan milenial kan. Iya, dan dia juga kelihatan berhasil dalam Betul. hal ini. Yang sibuk live stream Instagram sama beberapa kelompok-kelompok anak-anak milenial ini kan salah satu menteri yang paling sibuk di live Instagram nih, Pak Sandi. Dan kemarin sempat lihat postingannya Kemenparekraf ya. Jadi Kemenparekraf posting satu foto lah, 2 foto lah ya. Di slide-slide itu jadi semacam mohon maaf lahir batin, Mimin Parekraf izin dulu mau mudik kalau nggak salah kayak gitu. Kemudian dikomentari sama Pak Sandiaga Uno. Mohon maaf lahir batin, kalau nggak salah ya mohon maaf lahir batin. Tunggu dulu jangan jangan apa gitu. Masih ada revisian gitu. Di depan publik dia ngasih revisian. Tapi kita sih ngeliatnya kocak aja ya. Iya. Jadi secair itu ya hubungan antara seorang menteri dengan bawahannya. Bawahannya. Gitu. Jadi cair banget. Cair. Kocak lah. Kalau aku ngelihatnya kocak banget ke Pak Sandi ini. Ya gitu. Jadi kalau didebatkan kayaknya cocok juga ya kembali mesra antara PDIP dan P3 ini kayaknya formula yang pas. Iya, kalau kata Romi sih, kalau ditarik sejarahnya, memang yang nasionalis harus bergandengan tangan dengan yang religius. Nasionalis religius. Kuncinya di situ. Betul. NU, PNI sekarang ya P3 kalau bisa sama PDIP. Apalagi kalau misalnya P3 mau tetap bertahan di Senayan, pengen memperoleh kotel efek. 3 partai pra-reformasi, PDIP dan P3 ini kunci dari keberlanjutan negara Republik Indonesia. Kalau mau bertahan ya harus sama partai pemenang, PDIP. Apalagi sudah bestie sejak zaman Orde Baru kan juga. Betul. Jadi udah saling tahu lah, apalagi kantornya juga berseberangan. Sebelahan di Diponegoro. Sebelahan. Jadi kita tunggu sejauh mana keintiman dari PDIP dan P3 dan apa kejutan dari Pak Sandi Uno. Silakan tulis kolom di komentar di bawah ini.